Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, untuk ketua mohon disiapkan. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu ya. Rima Melati, Nur, Sakila, Fitri Aulia. Untuk mulai pembelajaran kita, coba lihat di sekelilingnya apakah ada sampah. Khusus di jam ibu tidak mau kelasnya kotor, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Untuk perlengkapannya sudah. Oke, baik. Itu ada. Nah, pada minggu lalu itu kita sudah membahas tentang cara kehidupan pada masa praksara. Nah, sekarang ini adalah bagian terakhir sebelum masuk ke Hindu-Buddha. Nah, coba lihat gambar ini. Terlalu zoom ya? Enggak, Bu. Bagus. Kalau kecil nggak nampak nanti. Nah, coba lihat. Ini gambar apa? Gambar orang nyembah-nyembah, Bu. Penyembahan. Ada sisanya, Bu. Iya, ada di dalamnya. Biasanya upacara adat. Ya. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana peserta didik dapat menjelaskan hasil kebudayaan pada zaman batu. Peserta didik dapat menjelaskan hasil kebudayaan pada zaman logam. Dan terakhir itu peserta didik dapat menjelaskan sistem kepercayaan pada masa praksara. Nah, di sini ada zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Yang selanjutnya ada zaman logam. Nah, ibu akan menampilkan video pembelajaran yang mana di sini akan menjelaskan tentang hasil kebudayaan pada masa praksara zaman batu dan zaman logam. Oke, mohon disimak untuk videonya. Kelihatan itu ada penjelasan tentang aspek-aspek budayanya, aspek budaya zaman batu dan zaman logam. Nah, pada zaman batu itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bisa dibaca Satu. Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitik. Mau mana? Boleh.
Pada Nur, saya persilakan. Pada kali ini kita membahas tentang periodisasi pada masa praaksara. Yang mana pada masa praaksara itu ada dibagi menjadi dua zaman. Ada zaman batu, yang mana zaman batu ini dibagi lagi menjadi 4 kategori. Ada zaman batu tua atau paleolitikum, zaman batu tengah atau mesolitikum, zaman batu muda atau neolitikum, dan zaman batu besar atau megalitik. Sementara pada zaman logam itu juga dibagi menjadi 3 periodisasi. Ada zaman penduduk, ada zaman besi, dan juga dua itu. Baik, terima kasih kepada Nur atas penjelasannya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang zaman batu dan zaman logam, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kepercayaan. Nah, Mbak Sekila. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem kepercayaan. Yang mana sistem kepercayaan pada zaman batu dan zaman logam itu ada dua. Yang pertama itu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme ini itu sistem kepercayaan yang memuja makhluk halus dan roh nenek moyang pada masa itu. Manusia purba selalu meminta dan memohon pertolongan kepada roh nenek moyang atau leluhur. Misalnya minta kesehatan, kesuburan, keselamatan, dan juga berbagai hal dalam hidup. Selanjutnya itu dinamisme, yang mana kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural seperti pohon besar dan batu besar. Baiklah, terima kasih kepada Sekila atas penjelasannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang sistem kepercayaannya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagi dua kelompok, yang mana kelompok satu akan membahas tentang hasil kebudayaan pada zaman batu, dan kelompok kedua akan membahas tentang hasil kebudayaan zaman logam. Ibu akan memberikan KPD-nya. Kelompok satu, dan ini kelompok dua. Ibu kasih waktu 7 menit untuk kalian Cepat lagi Bu, itu masih ramai ya Bu. Oke. Ibu kasih waktu 10 menit. Mohon dikerjakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hasil kebudayaan zaman batu dan zaman logam yang akan dibacakan oleh rekan saya dan Nur. Saya akan menjelaskan mengenai masa praaksara pada zaman batu. Zaman batu ini adalah masa di mana cara kehidupan masyarakat menggunakan batu sebagai prasyarat. Zaman batu ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada zaman batu tua atau yang biasa dikenal dengan istilah paleolitikum. Dimana pada zaman batu tua ini hasil kebudayaannya itu berupa kakak berikat dan juga alat-alat satelit. Sementara kehidupan manusia saat itu masih menerapkan gaya kehidupan yang nomaden atau pindah-pindah. Yang kedua ada zaman batu tengah atau mesolitikum, di mana pada masa zaman itulah hasil diskusi kami. Kepada kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Ada Bu, silakan kelompok kedua. Baik, terima kasih kelompok 1. Perkenalkan saya Kameva yang bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan pada zaman batu itu ditandai dengan masyarakatnya yang hidup nomaden. Pertanyaan saya, kenapa pada zaman batu itu masyarakatnya tidak menetap pada satu tempat saja, kenapa harus nomaden? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan rekan akan dijawab oleh rekan kerja saya, yaitu Nur. Kepada Nur, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Pada masa zaman batu ini masyarakat yang nomaden dan berpindah-pindah adalah karena mereka mencari daerah-daerah yang memiliki sumber makanan. Jadi
Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan saya sendiri Putri Audara sebagai moderator dan saya kira Maifal sebagai penyanyi. Selanjutnya akan menjelaskan oleh Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai zaman logam. Adapun contoh hasil kebudayaan pada zaman logam yang pertama itu ada tapak corong atau tapak sepatu. Adalah tapak yang bagian atasnya berbentuk corong untuk memasukkan tangkai kayu. Selanjutnya itu ada dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu? Ya, silakan. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, yaitu apakah bisa kebiasaan yang sekarang ini disebut sebagai peninggalan budaya pada zaman batu atau benda logam? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, izin bentar ya, Bu. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas presentasinya pada hari ini. Sekarang sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan refleksi tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depannya. Sebelum menutupi pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan menjelaskan gimana tradisi lokal daerah dalam kaitannya dengan sistem kepercayaan manusia praksara. Nah, yang mana tadi sistem kepercayaan pada masa praksara tadi apa aja? Yaitu kepercayaan pada Nah, kita kan sekarang berdomisili di Sumatera Barat. Nah, yang mana di daerah Minangkabau terutamanya itu banyak upacara-upacara adat yang mana tentang pernikahan, pemakaman atau perayaan kelahiran. Contohnya juga ada terdapat dalam upacara puncak pernikahan adat Minangkabau, Tandang, yang mana seringkali terdapat elemen-elemen yang melibatkan penghormatan kepada roh leluhur dan permohonan berkah kepada kekuatan alam. Nah, walaupun kita tinggal di Sumatera Barat, tapi kita juga wajib untuk mempelajari budaya adat dari daerah lain. Nah, contohnya ada